Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah semua yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada keluarga besar Bapak Admun beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan pekerjaan yang barokah, senantiasa menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kita semuanya tanpa terkecuali di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, terima tobat-tobat kita, dimudahkan urusan kita dalam urusan kepada Allah akhirat maupun urusan dalam urusan dunia kita. Insyaallah kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang lunas hutang-hutangnya, yang punya hajat kabul hajat-hajatnya, yang belum nikah cepat nikahnya, belum punya anak cepat punya anaknya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhir hidup yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma. Alhamdulillah, biar hujan nih kata orang celok kan, nah sejuk tapi tetap semangat, rutinan tetap jalan, insya Allah. Jangan karena hujan kemudian rutinan jadi hilang ya, insya Allah. Rutinan itulah yang mungkin jadi kemanfaatan buat kita. Karena apa? Sering saya bilang al-istiqamah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih bagus, lebih utama, lebih baik daripada 1000 karamah. Mungkin kalian masuk surganya Allah berkat istiqomah. Amin. Nah, jadi di sini saya sampaikan, insya Allah Allah ngasih hujan ini rahmat. Ya, jangan kalian berkeluh kesah. Ini banjir di mana-mana nih manusia. Sering saya bilang kan dalam pengajian, manusia ini kan kalau dikasih hujan terus banjir dia ngeluh, betul gak? Betul. Dikasih panas terus sumur habis kering air habis ngeluh, betul nggak? Betul. Dikasih hujan panas takut, betul nggak? Nah, itu manusia kayak gitu itu. Nah semua tak ada yang benar kayaknya itu ya. Padahal itulah Allah ingin memberikan kita sebenarnya kesempurnaan, bahwa di balik hujan ini mungkin Allah sedang memberikan rezeki kepada yang lain. Apa itu? Yaitu mungkin di situ orang jual jas hujan laku, bakso laris. Nah kan hujan-hujan gini kan masya Allah. Apalagi makannya kambing lagi kan, daging kambing maksudnya, bukan makan kambing ya, makan sama kambing bahaya juga tuh kan. Nah insya Allah Allah berikan nikmat tuh macam-macam. Kadang-kadang kita nggak paham, kita nggak ngerti, taunya pokoknya ngeluh dan pokoknya. Padahal di balik itu semuanya ada hikmah. Nah, begitu juga hujan terus, panas terus sampai kemudian air habis di rumah. Tapi mungkin cara Allah untuk kemudian Allah mungkin rezekinya orang jual es laku. Kemudian hujan petir kalau orang jual es juga tidak laku, betul enggak? Yang laku bakso atau yang panas-panas hangat-hangat. Nah, kalau pengantin baru sih doanya mau hujan terus pokoknya ya. Nah, mau dia hujan petir ke hati, mau banjir di rumah orang, dia nggak ada masalah, yang penting pokoknya dia happy ya. Nah, orang pengantin kan gitu kalau pengantin baru ya. Tapi kalian walaupun pengantin lama tetap harus jadi pengantin baru. Nah, jangan sepuh, nah nggak apa-apa. Jangan pensiun dini ya. Nah, tetap harus berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita di sini kumpul lagi, kita habis baca burdah, kita tadi bareng-bareng baca burdah. Habis itu kita ngaji sama-sama ya. Ngaji sama-sama supaya barokah ya. Karena orang menuntut ilmu itu penting ya, sangat penting. Nanti kita akan bahas
di sini tentang orang fasik. Malam hari ini kita akan bicara tentang fasik ya, orang fasik. Nah, di sini saya akan bacakan dulu satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Ya, jadi telah datang apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu yaitu orang-orang fasik ya, orang-orang fasik orang-orang fasik bin naba'in fatabayyanu. Kemudian mereka tuh ngasih kabar tentang hal-hal tersebut, maka perintahnya Allah untuk kau periksa dulu, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, kau periksa dulu, jangan mudah percaya. Kemudian antusibu kaumu, ya periksa dulu, jangan sampai nanti menyusahkan atau membuat permasalahan pada suatu kaum. Bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, kemudian di situ kamu harus mengetahui tentang apa yang dikatakan oleh orang fasik tersebut, keadaannya harus tahu, jangan sampai nanti menyebabkan apa yang kamu percaya itu membuat dirimu menyesal dan dari perbuatanmu karena melakukan hal-hal yang di luar sehat, pikiran sehat. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar berita yang datang kepadamu itu orang fasik, maka jangan kau langsung percaya. Periksa dulu. Fatabayyanu, tabayyun dulu, periksa dulu. Nah, periksa benar enggak nih orang yang ngomong dulu. Nah, bagaimana sih orang fasik itu dan apa sih siapa tuh orang fasik? Nah, kalau Imam Ghazali di sini menyampaikan bahwa orang fasik itu adalah orang yang mereka berbuat durhaka, baik itu durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada manusia yang lain, apakah itu orang tua, guru atau mereka tadi disebut. Kemudian mereka yang melanggar janji, baik janji itu kepada Allah maupun janji kepada manusia. Kemudian serta keluar dari jalan hidayah, kemudian keluar pula dari rahmat dan ampunan Allah. Ya, jadi saya ulang bahwa orang fasik menurut Imam Ghazali, beliau menyampaikan bahwa orang fasik itu adalah orang yang berbuat durhaka, yang kemudian melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, serta ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini orang fasik itu cirinya seperti itu dan definisinya seperti itu. Nah, fasik ini ada dua. Fasik itu ada dua. Pertama, fasik kafir. Menurut Imam Ghazali membaginya fasik kedua, fasik kafir dan fasik fajir. Fasik kafir ini bagaimana? Fasik kafir ini bagaimana? Fasik kafir itu adalah mereka melakukan semua perbuatan tersebut, melanggar janji, durhaka segala macam, serta rahmat serta ampunannya Allah, mereka melanggar semua, serta mereka mensekutukan Allah. Nah, jadi mereka mensekutukan Allah dan mereka bisa kembali ke jalan yang baik apabila mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu fasik kafir. Kemudian fasik fajir. Fasik fajir itu yang bagaimana? Fasik fajir itu adalah yaitu mereka yang melakukan perbuatan maksiat juga, maksiat serta segala macam, namun mereka tidak mensekutukan Allah. Mereka melanggar janji mereka, tapi mereka tidak mensekutukan Allah dan mereka masih bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi fasik kafir dia bisa mendapat ampunan Allah apabila mereka bersyahadat, fasik fajir yaitu mereka mendapat ampunan Allah apabila mereka tadi tersebut yaitu mereka
dia tadi, dia melakukan segala sesuatunya, kemaksiatan, segala macam kemaksiatan, kesalahan-kesalahan segala macam, tapi dia tidak mensekutukan Allah, ya. Dia bertobat, maka insya Allah dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di sini ceritakan bahwa di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam itu ada suatu desa itu ada orang yang dia itu mati, dia meninggal, kemudian orang-orang kampungnya tidak mau menyolati memandikannya, mengafaninya, menyolati, menguburkannya, tidak mau. Bahkan orang kampung itu kemudian membawa jenazah atau membawa mayat itu dengan kakinya, disorong dengan kaki sampai ke tempat sampah, dibuang ke tempat sampah orang tadi tersebut. Nah, lalu kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dikatakan, ya Musa, ketahuilah bahwa di desa fulan itu ada hambaku yang dia meninggal, tapi dia belum dimandikan, belum dikafani, belum disolat, tidak dikuburkan, bahkan dia dibuang ke tempat sampah. Nah, padahal dia adalah salah satu dari para wali-waliku, katanya, kata Allah SWT. Nah, Allah menyampaikan seperti itu. Lalu kemudian Nabi Allah Musa pun berangkat menuju ke desa tersebut. Ketika menuju ke desa itu, lalu kemudian di situ bertemu dengan masyarakat, ditanya apakah di sini ada orang yang meninggal yang sesuai diceritakan sesuai dengan wahyunya Allah. Dikatakan oleh orang-orang ada di sana, ditunjukkan oleh orang kampung. Ternyata orang itu benar-benar sudah ada di tempat sampah. Nah, orang itu sudah ada di tempat sampah. Lalu diceritakan orang kampung bahwa orang ini maksiatnya luar biasa, semua maksiatnya luar biasa nih. Jadi tidak layak kalau untuk kemudian tidak layak kalau dikapanin, dimandikan, kemudian dikuburkan, biarkan dia dibuang aja. Nah, saking parahnya orang itu, ya. Saking rusaknya akhlak dan parahnya orang tadi tersebut. Habis itu kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini orang-orang kampung memberitahu kepadaku ini, ya Allah, ini orang banyak maksiatnya, ya Allah. Kenapa ini kemudian kok aku diperintahkan olehmu, ya Allah, untuk kemudian memandikannya, mensolatinya, kemudian mengafaninya, mensolatinya, kemudian menguburkannya secara layak dari tersebut. Allah lalu menyampaikan dalam firman Allah SWT tersebut, disampaikan bahwa, ya Musa, ketahuilah bahwa ini hambaku ini memang dia betul apa yang dikatakan orang kampung, dia adalah orang ahli maksiat, dia orang yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi di akhir hayat dia, sebelum dia meninggal, dia berkata kepadaku, dia meminta ampun kepadaku dan dia bertobat kepadaku. Ketika dia bertobat kepadaku, lalu kemudian tobatnya tersebut dia memakai doa dengan 3 kebencian, yaitu yang pertama benci kepada hawa nafsu yang jahat, benci kepada orang yang jahat, serta kemudian benci kepada iblis. Maka atas dengan berkat 3 ucapan ini yang dia sampaikan kepadaku, maka aku pun mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini Allah SWT mengampuni dosa-dosanya orang tadi tersebut. Lalu kemudian bahkan di dalam kisah ini dikatakan bahwa orang tadi tersebut termasuk salah satu daripada wali-walinya Allah. Nah, makanya kita kalau lihat orang fasik yang dia masih ahli maksiat, dinasihati nggak apa-apa, tapi jangan kita prasangka buruk, wah ini ahli neraka. Jangan. Selama dia masih mukmin, mungkin bisa jadi besok dia bertaubat. Nah, selama dia juga mungkin bukan muslim, tapi siapa tahu besoknya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita prasangka tetap harus punya prasangka baik terus kepada Allah. Nah, jadi orang fasik ini, kata Imam Syafi'i, beliau menyampaikan, ada nasihat daripada Imam Syafi'i, beliau menyampaikan 2 orang dalam Islam yang itu bisa sangat berbahaya di dalam masyarakat. Yaitu yang pertama adalah orang yang mereka tadi tersebut orang
yang bodoh tapi soleh. Nah ya, orang yang bodoh tapi soleh. Wah, ini orang bodoh soleh ini kan maksudnya begini, sholatnya masya Allah tepat waktu terus, nggak pernah dia telat, berjamaah terus, tapi ilmu nggak ada gitu. Menuntut ilmu nggak ada. Kalau udah diajak pengajian tak mau, tak penting, yang penting sembahyang. Dia yang penting seperti itu. Puasanya rajin, hajinya rajin, sholat masya Allah, tapi nuntut ilmu nggak ada. Nah, orang yang ini sangat berbahaya apabila jadi imam atau dia menjadi pemimpin. Nah, orang yang bodoh, yang soleh, udah dia bodoh tapi soleh, dia punya pengikut. Karena kalau dia udah jadi pemimpin atau dia soleh, orang anggap dia bahwa dia adalah orang seakan-akan kemudian orang soleh, padahal tidak punya ilmu. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kemudian terjadi permasalahan, ditanyakan kepada dia, lalu kemudian dia memutuskannya dengan tanpa ilmu, sehingga membuat kerusakan kepada orang-orang yang lain. Nah, ini sangat berbahaya orang seperti ini. Nah, kemudian orang fasik, yaitu yang kedua itu ulama yang fasik. Ulama tapi dia maksiat jalan terus gitu loh. Kalau udah pakai baju resminya, udah pakai segala macam jubahnya, udah pakai segala macam, tapi kemudian judi ikut juga gitu, pengajian norok, judi norok. Nah, kemudian apalagi judi ikut, pengajian ikut, khataman Quran ikut, kemudian ikut juga dia kemudian mabuk-mabukan, ikut juga dia kemudian melakukan perbuatan zina segala macam. Nah, jadi ulama yang dia fasik itu bahaya. Nah, jadi Imam Syafi'i beliau menyampaikan ada dua orang yang berbahaya di dalam masyarakat Islam ini, yaitu pertama ulama fasik, atau yang kedua adalah orang bodoh yang soleh. Nah, sekarang ini banyak, kalau kita tidak hati-hati, orang bodoh soleh ini banyak di zaman, apalagi zaman sekarang. Ketika pengajian sudah ada di mana-mana, jarang mereka ada terbersit keinginan buat ikut pengajian. Nah, bagaimana Beb kalau yasinan? Kalau yasinan itu bagus, tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Dapat pahala. Pahala yasinan, pahala tahlilan, tapi tidak dapat ilmu. Karena kalau di dalam itu ada ilmu, baru dapat ilmu. Nah, sempurna tuh. Di dalam yasinan ada disampaikan kajian sedikit, walaupun sedikit ada ilmu. Nah, itu barokah. Walaupun tak ada ilmu, insya Allah itu barokah, tapi kalau ada ilmunya lebih barokah. Karena biasanya masyarakat kita memang bagus sebenarnya yasinan. Begitu dikasih kemudian kajian atau pengajian, orang udah langsung lemah, pengennya cepat balik, betul nggak? Itu kelemahan masyarakat kita. Duduk di pengajian dia tidak tahan, tapi kalau duduk main remibok tahan nggak? Sampai pagi ayo dia nonton sepak bola dari mulai jam 10 sampai dekat subuh, tahan nggak? Tahan dia. Pengajian? Pengajian nggak tahan. Padahal barokahnya itu jelas. Nggak ada barokah dari nonton bola tuh, dari Lionel Messi radhiyallahu anhum tuh nggak ada ya. Itu barokahnya di majelis, itu majelis. Nah, boleh kita suka bola, saya suka juga bola, nonton bola, saya nonton, bahkan kemarin bareng-bareng sama kalian final, alhamdulillah. Tapi pengajian kita juga jangan sampai lupa, karena disampaikan, saya pernah sampaikan yang dari malam Rabu kemarin juga saya ingatkan bahwa asyadun nasi khasratan fil yaumil qiyamah, akan ada nanti orang di hari kiamat, orang yang meke-meke, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, ya Allah. Siapa itu? Rajulun amkana talabal ilmi falam yatlub, yaitu orang yang mereka ada kesempatan mencari ilmu tapi dia tidak gunakan. Kesempatan hidup di dunia ini cuma satu kali, 1 menit, 1 detik yang udah berjalan, dia tidak akan bisa datang kembali. 1 menit yang sudah berlalu, dia tidak akan bisa datang lagi. Maka gunakan 1 menit yang
akan kita hadapi ke depan, 1 detik yang akan ke depan harus lebih kita maksimalkan, kita buat bagus agar bisa manfaat buat diri kita. Inilah orang yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang mereka membawa manfaat bukan hanya buat dirinya saja, tapi juga buat masyarakat lain, buat manusia yang lain. Maka kesempatan kita, mumpung badan kita sehat. Ada orang yang mereka ketika sudah lumpuh, badannya sudah separuh, tidak bisa bergerak, lumpuh, stroke, baru dia kepikir mau manggil pengajian, ya insya Allah orang datang. Nah, orang datang insya Allah. Tapi alangkah sayangnya ketika masa mudanya terbuang dengan percuma, sedangkan dia kemudian di masa sakitnya dia baru ingat, ya itu insya Allah mungkin mudah-mudahan insya Allah jadi hidayah. Nah, cuman eman kalau kemudian masa mudanya dia hilangkan dengan percuma, sedangkan kemudian masa tuanya baru dia kepikir, udah tidak bisa apa-apa, baru kepikir mau pengajian. Selagi kita masih ada kesempatan mencari barokah, mencari ladang amal, mencari ladang pahala, udah bismillah. Karena dunia madra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita cari amal kebajikan, ladang pahala di dunia. Kalau di akhirat tidak bisa lagi. Akhirat nanti sudah penilaian. Jadi azab itu ada 3 nih ya. Azab itu ada 3. Azab pertama azab dunia, yang kedua azab kubur, yang ketiga adalah azab akhirat. Azab dunia bisa saja orang yang Allah sempitkan rezekinya. Loh, bukannya rezeki itu sudah Allah atur? Betul, Allah mengatur rezeki. Tapi kalau Allah menyempitkan juga Allah bisa. Nah, Allah menyempitkan rezeki bisa. Kepada siapa? Pada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Siapa saja. Kalau masalah kaya, Allah tidak melihat mau dia kafir, mau dia Islam, bisa saja Allah buat kaya. Orang Cina mereka kaya-kaya, Allah bisa jadikan mereka kaya. Namun pengasihnya Allah ini, rezeki ini Allah kasihkan kepada siapa saja. Penyayangnya Allah, Allah kasih ini hanya kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Rahmatnya Allah itu hanya Allah kasih kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Allah lah yang memberikan rezeki yang luas kepada kita, bahkan tanpa batas sekalipun. Jadi kalian kalau lihat orang kaya, duitnya kata orang tanpa seri, tidak usah heran, tidak usah kagum, tidak usah mudah heran, tidak usah mudah kagum. Kenapa? Allah sudah sampaikan, wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Allah tuh ngasih rezeki sama orang bisa kaya luar biasa. Manusia paling kaya saat ini, ya saat ini tidak bisa nyalakan kekayaannya korun. Nah, paling kaya saat ini siapa? Siapa? Mas, Elon Musk, ada Elon Musk. Nah, coba orang kaya tuh, nah, orang kaya luar biasa. Duitnya kalau kalian suruh ngitung sampai kalian tua tidak selesai kalian nyelesain ngitungnya juga. Tapi kekayaan dia tidak bisa menyalahkan kekayaannya korun. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa, korun tuh saking kayanya, hartanya tuh di mana-mana, emasnya di mana-mana, sampai kemudian ketika terjadi gempa dan hujan yang lebat, banjir bandang segala macam, hartanya hilang, semuanya hilang, termasuk orang-orangnya pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, azab dunia. Nah, hilang. Makanya ketika kalian macul atau melanduk di ladang, kemudian ada duit emas atau ada harta ada patung emas atau apa segala, itu orangnya punya apa? Harta kan? Harta karun. Coba. Nah, dari kata itu hartanya punya korun, harta korun. Coba. Nah, saking kayanya korun itu. Nah, saking kayanya korun itu. Nah, makanya di sini saya sampaikan, orang bisa dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau mudah kagum, tapi kau kagum dan kau boleh penuh dengan penyerahan diri sepenuhnya, kagum yang sekagum-kagumnya kepada Allah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kaya, dialah yang memiliki segalanya, dialah yang menjadikan orang menjadi orang bisa kaya, bisa mendapatkan apa saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang mengatur segala-galanya. Maka jangan sama manusia biasa aja, jangan terlalu
kok mudah heran, wah melihat orang ini heran, mudah ini kagum, nanti kita mudah ketipu sama orang. Nah, tapi pasang hati kita tetap punya prasangka baik sama orang. Tapi jangan mudah heran, jangan mudah kagum. Nah, lihat orang Arab pakai ngomong bahasa Arab, pakai jubah segala macam, padahal dia bukan doa, kalian amin amin amin. Nah, kan? Orang Arab pasti ngomong bahasa Arab. Nggak ada orang ngomong pakai bahasa orang Arab pakai ngomong bahasa Madura, juga. Nah, jadi jangan heran kalau anak kecil di Arab itu ngomong bahasa Arab, jangan heran kaliannya, karena memang di sana memang orang Arab gitu ya. Nah, jadi orang yang mereka azab itu ada 3 tadi saya sampaikan. Azab dunia seperti tadi saya contohkan Qarun, ya. Kemudian yang kedua azab alam barzah atau kubur, azab kubur yang biasa sering kita dengar. Azab kubur itu apa? Azab kubur itu adalah orang yang mereka pernah berbuat dosa di dunia, tidak kemudian bertobat, tidak mohon ampun kepada Allah sampai akhir hayatnya tidak bertobat. Ketika kemudian dimakamkan, dia dikuburkan, maka kemudian ketika itu dia akan datangi semua orang mati, dia akan didatangi oleh benikeron, kata orang gitu. Ya, benikeron. Ya, orang kita kan suka merubah-rubah nama nih, Munkar Nakir, jadi bilang benikeron. Ya, didatangi oleh 2 makhluknya Allah, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir dalam riwayat disampaikan dalam Al-Ghunyah punya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kitab itu disampaikan bahwa ini malaikat kulitnya keabu-abuan, tinggi, besar, rambutnya panjang, bahkan ada yang mengatakan rambutnya juga hitam pekat, ada yang mengatakan rambutnya juga keabu-abuan. Kemudian matanya tuh seperti halilintar, omongannya seperti petir. Allah. Nah seperti itu. Nah, kalau udah mau seperti petir kan begitu ya. Pokoknya kaget pokoknya. Bikin bayangkan, kalian bisa bayangkan ya. Nih sekarang kalian bisa bayangkan nih ya. Kalian bisa bayangkan nih ya. Kalian bisa bayangkan kita lagi ketika kita ada di alam kubur, lagi diam gini, kan nunggu nih orang di atas masih talqin nih, ya fulan bin fulan akan datang kepadamu nanti 2 malaikat Allah, Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allah Tuhanmu. Siapa nabimu? Jawablah Nabi Muhammad nabimu. Itu ketika dia selesai, dalam riwayat itu 7 langkah, bahkan ada yang mengatakan lebih. Orang sudah itu, kita dengar langkah orang meninggalkan kita itu dari kubur itu kita dengar. Habis itu terus dipekikkan kita sama malaikat tadi itu. Apa nak kaget tuh lagi diam-diam gitu, tiba-tiba bulan gitu misalkan. Apa nak kaget tuh coba. Nah, suaranya seperti petir, matanya seperti halilintar, berkilat-kilat gitu. Nah, habis itu dia akan bertanya kepadamu, man rabbuka. Ketika kita bisa menjawabnya, maka insya Allah kasih kemudahan, semua selesai. Namun apabila kita tidak mampu menjawabnya, nah ini akan jadi masalah, berat buat kita. Karena ketika kesusahan yang terjadi di alam barzah kita sudah susah, maka di alam akhirat kita bisa lebih susah daripada itu. Pertama patokannya kalau di alam barzah itu sudah bagus, insya Allah alam akhirat bisa lebih bagus. Tapi kalau alam barzah kita sudah susah, akhirat lebih susah lagi nanti. Kalau di akhirat kita sudah digebukin sama malaikat, 2 malaikat itu, berarti di akhirat udah bakal udah ada kaplingan kita tuh di tempat yang hangat-hangat, hangat-hangat berasap tuh kan. Nah, tapi kalau di alam barzah kita sudah bagus, insya Allah di akhirat kita bagus. Amin ya Allah. Nah maka ketika orang ditanya, Sayyidina Umar ketika itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, apakah ketika 2 malaikat itu bertanya kepadaku tentang apa-apa yang akan ditanyakan itu, hatiku saat itu, maksudnya pada saat aku mati nanti itu sama seperti hatiku di saat aku di dunia hidup seperti ini. Kanjeng Nabi mengatakan, betul ya Umar, hatimu sama seperti hatimu saat kau hidup di dunia. Kata Sayyidina Umar, aku bisa ngadepin 2 orang itu. Itu Sayyidina Umar. Bisa dia ngadepinnya.
Nah, karena ada orang-orang yang mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk dia menjawab pertanyaan dua malaikat ini. Karena lidah ini milik Allah. Lidah kita milik Allah. Ya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kunci tangan kakimu akan menjadi saksi, akan berbicara. Mereka akan mengatakan semuanya tentang apa yang sudah kau lakukan. Nah, kalau mulut kita kemudian Allah perintahkan, hai lidah, kau tidak boleh ngomong. Nah, ketika kita tahulah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Hai lidah, kau jangan bicara. Hai hati, kau jangan bergerak. Nah, ketika Allah kemudian malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka? Bingung kita. Kalau Allah sudah takdirkan bahwa hati dan lisan kita tidak boleh digerakkan. Nah, tapi ada orang-orang yang mereka diizinkan oleh Allah, biiznillah, diizinkan oleh Allah, lisannya dia berkata dengan baik, hatinya dia berprasangka atau berprasangka dengan baik. Nah, maka di sini ada adab kubur namanya. Adab kubur yaitu mereka yang mereka bermaksiat dulu di dunia sampai kemudian tidak bertobat, mereka akan mendapatkan siksa di alam kubur, sudah biasa siksa. Saya kasih contoh, orang yang suka ngambil tanah milik orang lain, merampas atau mengambil haknya milik orang lain, walaupun cuma 1 jengkal tanah, walaupun di masa jengkal, walaupun 10 cm, tapi itu bukan hakmu, kau ambil, maka urusannya berat nanti. Maka dalam kisah itu diceritakan orang yang mengambil haknya orang lain, tanah tersebut, kuburan itu akan dihimpit, makin sempit, orang itu hancur, lalu kemudian bagus lagi, begitu lagi sampai hari kiamat disiksa. Nah, di kubur sudah dapat siksa. Nah, maka saya saranin pada kalian, kalau kalian jual tanah, lebihkan tidak apa, kalian takut, khawatir jangan sampai nanti ternyata itu adalah ketika kalian ngambil, dipaskan kaplingan kalian, ternyata itu adalah punya orang lain. Iya, kalau orang itu ridho. Kalau orang itu tidak ikhlas, tidak ridho, itu bahaya. Bagus kita yang lebihkan, tidak masalah. Biar kita rugi cuma 15 cm, 20 cm, tidak apa-apa. Yang penting kita aman dulu untuk di alam kubur. Nah, orang ini kadang-kadang bertekak hanya gara-gara masalah ini batas, tidak apa-apa. Kalau orang mau ngambil tanah kita lebih bagus, tidak apa-apa. Daripada kita ngambil tanah dia, itu bahaya. Dia biar urusannya nanti sama Allah. Nah, maka kita kalau ada mengapling-apling tanah kita, kalau bisa kita mau bangun, jangan dipaskan. Yang ini yang sering terjadi, kadang-kadang minta maaf, kalau kalian usahanya adalah developer, kalian usahanya adalah perumahan itu dia tidak mau kurang tanah tuh, biar sedikit aja dia tidak mau. Karena apa? Dia akan buat bangunan, pagar segala macam, dia ambil pas-pas itu. Nah, kadang-kala kalau tidak tahu, pakai punya tanah orang. Maka kalian di sini kalau ada yang jadi developer, ada jadi bangun-bangun rumah, saya minta kalian jangan sampai ngambil haknya orang lain. Kalian sisakan, tidak ada masalah. Jangan kalian mengambil kurang, ya tidak ada masalah. Jangan sampai kalian ngambil lebih punya orang. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, kemudian itu adab kubur. Ada pula adab kubur yang mereka tadi sebut, mereka ditemani oleh ular besar. Nah, sekarang kalian bayangkan di tempat yang gelap. Di kubur ini kan gelap, tidak ada PLN, ya. Nah, ada cerita kubur itu PLN. Nanti kalian, oh ini di dalam kubur nanti orang jenazah ini, mayat ini mau bayar listrik, bayar PDAM. Nggak ada cerita kayak gitu tuh. Kalau Anda nanti ketemu di mana tempat bayar lighting gitu, kemudian mayat bayar listrik, bayar lighting macam apa, nggak kaget gitu dibuatnya kan. Nah, maka tidak ada kita dari seperti itu. Tidak ada nanti itu. Semua gelap. Di alam kubur itu gelap gulita.
Ketika gelap itu bagi orang yang mereka tidak ada amal-amalan yang bisa diandalkan. Ketika dia mendapatkan amalan yang bisa diandalkan, maka insya Allah di kuburan itu pun Allah terangkan dan Allah luaskan. Kalau kalian bagus sama orang mau jelekin kalian udah ridho, tidak ada masalah. Kau mau jelekin aku, biarkan. Yang penting aku tetap berbuat baik sama siapapun. Nah, tidak usah kita susah kalau diomongkan orang, difitnah orang, dijelekin orang, biarin. Serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu akan suatu saat kalian akan mendapatkan kemanfaatan nanti di akhirat. Nah, di alam kubur, orang yang dalam keadaan gelap, mereka bermaksiat dulu selama di dunia, dia banyak dosanya. Lalu kemudian mereka tadi sebut suka juga ada yang ngambil tanah atau durhaka sama orang tua. Nah, itu dia ditemani oleh ular yang besar. Kalian bisa bayangkan, gelap nih jam. Nah, gelap luar biasa. Petang, ada bunyi. Tiba-tiba melingkar, dimakan. Habis itu hancur badan kita. Habis itu bagus lagi, makan lagi, hancur. Terus begitu. Ada yang juga dengan kalajengking, ada juga dengan apa? Kelabang itu apa ya? Lipan. Nah, lipan yang besar-besar. Nah, ada banyak macam-macam. Nah, itu salah satu daripada adab kubur. Nah, maka ada cerita orang-orang yang para ulama-ulama lucu-lucu itu kan cerita. Nanti kalau kau mati, kata ya Abu Nawas ya. Abu Nawas itu pernah cerita. Nanti kalau kau mati, kau jangan mau pakai pakai baju kain yang baru. Nah, kain kapan baru, dosa. Kau pakai kain kapan yang lama yang udah sobek kalau perlu, kemudian udah banyak tanah-tanahnya, kau ngambil yang bekas-bekas ya. Nah, kata kawannya, lo kenapa? Iya, nanti kalau kau ditanya sama malaikat, man rabbuka, kau bilang aku udah dah ditanyakan. Nah, ini berarti buktinya nih orang lama di sini. Nah, tapi itu kan cerita, nggak bisa dipakai beneran ya. Nah, beneran malaikat tahu ini buah kau nih katanya kan. Nah, malah ditambah sama malaikat ya. Nah, kemudian azab yang ketiga adalah azab akhirat. Kita tahu bahwa ada surga, ada neraka. Dan itu adalah hak, itu pasti, dan itu ada, dan itu real, dan benar-benar itu ada. Tidak boleh kita tidak meyakininya, karena beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada ayat itu termasuk hal yang gaib itu diwajibkan kita untuk beriman, termasuk surga neraka itu gaib. Tidak ada kita bisa melihatnya sekarang. Kalaupun di dunia kalian melihat surga di dunia, ya kalian sama istri kalian itu surga dunia. Malam Jumat, nah surga dunia, nah itu. Gimana deh, nyaman? Nah ya. Itu surga dunia. Surga dunia. Nah, nanti malam tidak perlu kayak malam Jumat kalau surga dunia tuh. Silakan mau tiap hari ya silakan lah. Seminggu 3 kali silakan. Nah ya, itu namanya surga dunia. Yang penting caranya benar. Ya, saya sering bilang sama kalian. Kemudian adab akhirat dia akan ada ketika kemudian orang itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Orang ramai dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliaran manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat, itu manusia miliaran kumpul di padang mahsyar. Kalian bisa bayangkan rasa takut yang begitu luar biasa. Orang yang takut suntik pergi ke dokter. Ketika dia nunggu giliran, ya, dia tahu pasti dokter bakal nyuntik aku. Ada tidak rasa takut? Ada. Nunggu giliran tuh, udah panik dia, sudah bingung sudah. Nah, ada orang ke dokter gigi. Dia sakit gigi, aduh sakit, datang ke dokter gigi.
Dia pergi, dia dapat antrian pertama. Antrian pertama, di situ ada 5 orang. Dia masuk antrian pertama. Begitu dia masuk, dicabut, kata dokter, wah ini harus dicabut nih. Oh iya dok, dicabut mekik dia. Mekik dia, sakit. Kalau nama sakit gigi, dicabut sakit. Habis mekik jerit, habis itu dinanya sama dokter, berapa dok? 250. Loh mahal dok, biasanya kan cabut cuma 50.000 di sini. Gara-gara kau 4 pasien aku lari, gitu dia. Gara-gara mekik itu 4 pasiennya lari. Nah, jadi orang kadang-kadang sudah khawatir begitu, apalagi ini di alam barzah, di alam nanti itu di padang mahsyar. Berkumpulnya orang yang banyak luar biasa, itu dipanggil sama Allah satu persatu. Nah, tidak ada lagi sudah penolong kecuali amal-amal kita dah sama rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, syafaatnya orang-orang soleh, guru-guru kita, orang-orang soleh, para aulia-aulia yang sering kita hadra fatihai, kemudian para orang wali-wali kita yang mereka senantiasa kita kita kholi atau apa saja lah, beliau-beliau yang akan suatu saat mungkin menolong kita, syafaat di penduduk surga nanti itu. Nah, di saat itu ketakutan begitu luar biasa. Nah, tidak semua mereka itu masuk surga. Ada orang-orang yang mereka juga masuk neraka. Karena Allah ciptakan neraka pasti ada penghuninya. Allah ciptakan surga pasti juga ada penghuninya. Tidak mungkin semua surga semua neraka kosong. Mubazir. Ada iblis, jin kafir, orang-orang kafir segala macam yang mereka kemudian sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah. Itu letaknya di situ. Nah, tapi kalau orang yang beriman, insya Allah kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga, katakan Nabi. Illa man aba. Kecuali hanya orang yang tidak mau. Sering saya bilang sama kalian, ada orang yang tidak mau masuk surga. Bagaimana orang tidak mau masuk surga? Ya mungkin dia selama hidupnya dia malas, tidak mau bersungguh-sungguh dalam mencari ridhonya Allah. Seperti saya sampaikan tadi, kalam daripada Imam Syafi'i, orang soleh tapi bodoh, ngimamin sholat masjid, ngimamin dia imam, tidak boleh orang lain jadi imam. Masjid itu pokoknya harus dia imamnya. Asal orang lain imamnya dia merengut. Nah, asal orang lain imamnya mulai dia suara kayak gitu pernah jadi imam. Nah iya. Dari mana dia lulus udah? Padahal dia sendiri bodoh, coba. Tapi dia merasa paling bagus, udah ngimamin. Akhirnya masyarakat pun sepi masjid itu. Dia gak azan, dia gak qomat, dia gak imam, dia pula juga yang makmum. Cocok lah, dah ambil semua masjid itu. Nah, maka orang yang seperti ini, imam seperti ini, imam yang bodoh itu bisa membahayakan. Sekali lagi saya bahas nih ya, imam yang bodoh itu bisa membahayakan orang. Karena ketika imam yang bodoh selesai sholat, habis itu dia pegang mic nih. Para hadirin semuanya, ilmu tak punya, pengajian sekolah agama tidak pernah, ilmu tidak ada, tapi dia bicara. Itu lihat orang-orang di sana, mereka itu adalah orang-orang yang mereka tidak layak untuk masuk surga. Dia akhirnya membagi surga dengan semau dia, membagi neraka semau dia. Nah, kayaknya surga itu kaplingan dia, neraka kaplingan orang-orang yang tidak disenangi sama dia. Orang yang disenangi dia bisa masuk surga, orang yang tidak disenangi dia bisa masuk neraka. Ini bahaya. Maka saya sampaikan di sini, jangan kita mengambil haknya Allah. Manusia ini kadang kalau udah hati-hati dia bisa ngambil haknya Allah. Contoh saya kasih, kita ini kadang ada orang yang dia ketika dia ada orang yang mendapatkan musibah, tapi karena dia dekat sama kita, karena dia baik sama kita, lalu kita mengatakan, kau dapat ujian dari Allah, insya Allah dapat cuma ujian dari Allah, tambah semangat aja. Itu terhadap orang yang baik sama kita. Tapi ketika ada orang jahat sama kita, orang yang dia selalu jahat sama kita, orang yang selalu berbuat buruk sama kita,
dia dapat musibah, orang buruk itu, orang yang jahat itu disebut dari musibah, lalu kita katakan kau sedang dapat adab dari Allah. Kau sedang dilaknat sama Allah. Maka kau harus sadar, nah dia bagi sendiri bahwa ini adab ini segala macam, dia bagi sendiri. Tadi tersebut bahwa seakan-akan Allah itu udah ngasih tahu sama dia. Ini kan bahaya orang seperti ini. Dia semau dia menempatkan orang di posisi itu bahwa ini dicintai Allah, ini tidak dicintai Allah, semau dengan ukuran hawa nafsu dia. Ini bahaya orang seperti itu. Maka kalau kalian memiliki seperti itu, memiliki sifat seperti itu, kalian buang. Karena sifat seperti itu merugikan, bahkan kalau hati-hati bisa menjerumuskan kita. Nah, maka mulai dari sekarang kita mencoba untuk kita selalu memperbaiki diri kita. Nah, adab itu di akhirat itu akan jelas kita lihat suatu saat nanti ketika kita berkumpul. Orang ada yang mereka masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Ya, saya doakan insya Allah semua masuk surga. Masuk surga lengkap sama sendal-sendal kalian, sama motor-motor kalian. Nah, jadi seperti itu. Orang kalau udah dia masuk surga, senyumnya beda. Masya Allah. Dari jauh sudah cahaya. Masya Allah. Senyumnya lain. Jika orang ahli neraka, dari jauh sudah masam mukanya, sudah gelap mukanya sudah. Nah, dan orang penduduk surga, kalian tidak perlu khawatir. Semiskin-miskinnya penduduk surga itu adalah orang yang paling kaya di bumi dan di langit. Ukuran materi loh ya, luar biasa. Itu tadi orang terkaya di dunia kalah dengan penduduk surga yang paling miskin. Yang paling miskin loh, kalah, belum ada apa-apanya. Yang orang kaya di dunia masih kecil itu dengan orang yang paling miskin di surga. Rumahnya Masya Allah, rumah kaca. Rumah kaca, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang indah. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Mereka masuk surga dengan abadi selama-lamanya. Di lantainya itu lantai kaca. Kalian bisa melihat di bawah sungai yang mengalir dengan 3 sungai. Sungai itu ada sungai madu, sungai khamar, sungai susu. Masya Allah. Bisa kalian menikmatinya. Ya Allah, khamar di saat itu sudah tidak memabukkan lagi, tidak dilarang, tidak memabukkan bagi penghuni surga. Ya, makanya tidak dibolehkan minum di dunia karena itu barang termasuk barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hammer di akhirat bukan berarti hammer seperti hammer di dunia ini, bukan ya. Nah, kemudian mereka yang penduduk di surga itu mereka juga punya bidadari. Penghuni surga punya bidadari. Ada yang meriwayatkan bidadari setiap satu laki-laki mendapatkan 28 bidadari. Ada yang mengatakan sampai 60 sampai 70 bidadari. Kalian bisa bayangkan. Tapi istri kalian, bidadari tidak akan bisa mengalahkan kecantikan daripada istri kalian. Saking cantiknya istri kalian kalau masuk surga sama kalian. Amin. Kalau masuk surga itu istri kita lebih cantik daripada bidadari semuanya. Bidadari tidak akan bisa mengalahkan. Beb, tapi dulu istri saya gelap, Beb bisa di dunia tuh jelek, Beb coba Beb. Tapi insya Allah di surga di-upgrade, diinstal ulang sama Allah. Ya. Benar, Pak Jidiman bakal muda nanti di sana. Semua yang sepuh-sepuh di sini jadi orang muda di surga. Amin. Karena ukuran penduduk surga itu adalah 30 sampai 33 tahun. Umur penduduk surga segitu terus, 30 atau sampai 33 tahun terus gitu aja. Abadi selama-lamanya. Tingginya seukuran Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, bisa sampai 30 meter, 20 sampai 30 meter. Itu tinggi Nabi Allah Adam. Kenapa harus tinggi? Karena surga diciptakan pertama kali pada saat itu Allah SWT menciptakan manusia pertamanya adalah Nabi Allah Adam. Berarti segala sesuatu di surga memang harus besar-besar.
Kalau macam kita yang kecil-kecil gini ketemu sama surga yang rumah besar-besar, seperti di rumah raksasa gitu nanti malam. Nah, makanya di sana nanti itu surga, kita masuk surga itu sesuai dengan ukuran Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, ukuran Nabi Adam apa? Badannya tinggi besar, masya Allah. Nah, semuanya termasuk mendapatkan bidadari tadi tersebut. Bidadari itu disampaikan suatu ketika terlihat betisnya tok loh nih. Nah kan jangan ngeres tapi ya, ini kita ini sedang-sedangnya. Nah ya, betisnya tok itu putihnya luar biasa. Putih diceritakan saking luar biasa, dan matanya tuh seperti berlian, bercahaya, berkilat. Kalian kalau melihat boneka Barbie, kalau ada manusia kayak boneka Barbie, pernah lihat boneka Barbie? Nah, kalian nggak pernah lihat boneka Barbie? Boneka apa yang paling cantik gitu lah ya? Boneka Barbie itu, masya Allah, itu boneka. Ada wanita yang kayak Barbie, itu belum ada apa-apanya dibanding bidadari. Belum ada apa-apa. Dan penduduk surga tidak ada kerjaan lain, dia menikmati kehidupan di surga. Nikmat. Istri kita selalu perawan, tidak pernah haid. Nggak ada cerita nanti di surga kalian disuruh sama istri kalian, bang belikan sotek bang. Nggak ada cerita itu. Tak ada cerita tuh. Nggak ada haid, tidak juga pernah mencret. Nggak ada tuh. Penduduk surga nanti itu para istri kalian begitu, maaf ya, ini saya menceritakan apa adanya ya, dipakai oleh suaminya, istri kalian perawan, pecah perawan lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, begitu pula bidadari, kerjaan para penghuni surga ya gitu, sudah happy terus, senang terus. Tapi kalian jangan ngeres nih, saya mungkin ini sedang budak-budak nih kan. Makanya kalau pengen masuk surga, nah ini kalian pengennya masuk surga sedang, kalian mikirnya itu ya kan. Nah, supaya bisa gitu lah ya. Jalan menuju ke surga harus kalian bersusah payah. Makanya ayo kita istiqomah. Karena kita tidak tahu, mungkin istiqomah inilah yang menolong kita. Amin. Kenapa saya katakan, ketika kemudian ada seseorang di antara kita tidak hadir, dia akan dicari oleh temannya. Mana ya, dia tidak ada. Nanti di akhirat, ketika kumpul kita sama-sama, ya, istiqomah tuh, dicari sama teman. Ada yang kurang satu nih. Nah, minta sama Allah, ya Allah, nih teman saya kurang satu, masukkan dia ya Allah ke surga bersama kami. Nah, masuk dia. Tapi kalau majelis yang tak beres, ya udah. Jangan cuma satu, semuanya mungkin bisa masuk ke neraka. Kalau ada satu yang tak masuk neraka, dia pikir ya Allah, kawan aku kurang satu nih ya Allah, kata coba. Gara-gara di neraka itu tidak lengkap personilnya tuh, coba. Kawan dia dulu ketika di dunia, coba. Nah, ya Allah ini kurang satu, dulu sama-sama dia sambung sama saya ya Allah. Sama-sama judi sama-sama saya, sama-sama minum keras sama saya. Nah, ini kurang satu nih orangnya nih ya Allah. Nah, dipanggil sama malaikat. Nah, bahaya juga seperti itu ya. Nah, jadi azab akhirat itu nyata. Ya, jadi ada surga, ada neraka, dan di neraka itulah mereka ditempatkan nanti suatu saat mendapatkan azab. Jadi azab itu ada 3, saya ulang. Azab itu pertama azab dunia, kemudian azab di alam kubur, setelah itu juga ada azab akhirat. Nah, jadi orang yang fasik, selama dia fasiknya itu adalah fasik fajir, maka dia walaupun dia bermaksiat segala macam, dia masih bisa mendapat ampunan Allah ketika dia bertobat kepada Allah. Sedangkan fasik yang kafir, dia melanggar semua aturan Allah, dia akan bisa mendapatkan ampunan Allah. Dikarenakan dia mensekutukan Allah, maka dia harus mengucapkan syahadat. Nah, maka jangan sampai kita mensekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau sekutukan aku dengan yang lain, kata Allah. Kalau kau sekutukan aku, salah. Allah itu tidak boleh diduakan.
Maka kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu bukan hanya lisan saja kita yang bersyahadat, tapi hati kita juga harus bersyahadat. Kemudian amal perbuatan kita menunjukkan orang yang bersyahadat. Kalau dia yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, maka ketika seorang dia sudah bersyahadat, dia meyakini Allah itu Tuhannya, pasti dia selalu memahami dan dia mengetahui bahwa Allah pasti akan menyaksikan dia setiap saat, akan diawasi oleh Allah. Sehingga orang yang benar-benar bersyahadat, dia akan berhati-hati melakukan perbuatan, minimal dia tidak akan menyakiti Allah atau melakukan perbuatan dosa. Nah, itu hakikat orang yang mereka benar-benar bersyahadat. Nah, orang yang bersyahadat dia akan mengucapkan dengan ucapan lisan. Kalau cuma lisan ya semua orang bisa. Ya, tapi insya Allah memang dia walaupun lisan dia insya Allah termasuk orang yang sudah beriman. Tapi keimanannya harus diuji. Keimanan seorang itu harus diuji. Ujiannya bagaimana? Sejauh mana kamu bisa memegang ucapanmu? Ada orang yang hanya bisa ngomong tapi berbuat tak bisa. Saya beriman tapi sembahyang tak ada, puasa tak, kebaikan-kebaikan tak pernah dia lakukan. KTP-nya Islam. Orangnya seperti orang tidak Islam. Nah, maka jangan heran kalau KTP nanti malaikat nanya, mana KTP kau John? Kata malaikat nanya, oh ini KTP kau yang masuk surga ini gitu ya. Nah, kau singgah lo ke neraka dibersih-bersihkan lo, cuci dulu. Nah, karena KTP-nya Islam, tapi orangnya tidak seperti melambangkan orang yang Islam. Nah, disinilah kita perlunya memperbaiki diri kita, jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang fasik. Dan orang yang fasik tersebut kalau datang kepada kita, memberitahu kepada kita, boy di sana tuh kayak ada kelahi disebabkan oleh orang itu dikarenakan mereka tuh ada perselingkuhan terus dia kelahi segala macam, satu keluarga dia ribut bacok-bacokan. Jangan kita mudah percaya cerita itu. Kita boleh datang, kita tambahin dulu, kita lihat benar nggak. Atau ada orang fasik mengatakan, woi istri kau dibawa sama orang, dia kayaknya pergi kemana-mana tuh. Nah, jangan kita mudah percaya. Datangnya istri kita, tanya secara baik-baik, tabayun dulu. Jangan sampai kita mudah, kemudian kita gara-gara orang fasik ngasih berita, akhirnya kita mentalak istri kita, padahal istri kita tidak berbuat salah. Nah, jangan sampai itu tersebut. Nah, inilah yang Allah sampaikan terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang fasik, maka kita berhati-hati. Dapat berita dari orang fasik, perhatikan dulu, cek kebenarannya, benar enggak? Jangan sampai nanti kemudian merusak. Kita mengambil keputusan dikarenakan informasi yang kita dapat, langsung mengambil keputusan, ternyata merugikan diri kita sendiri. Semoga manfaat. Barokah bidini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan setiap hajat-hajat kita, dan kemudian Allah juga ampuni dosa-dosa kita, ditetapkan kita bersama dengan para penghuni surga, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqan, yang mereka adalah teman-teman yang indah bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah juga mudahkan rezeki kita semuanya, dikabulkan hajat-hajat kita, dan diberikan kita kesehatan sehingga kita mampu kemudian dapat terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Nanti diteruskan oleh anak cucu kita insyaallah sampai yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.